jualan online dengan cara licik, atau ada oknum-oknum tertentu yang ngebuat perdagangan online ini tuh menjadi sesuatu yang kayaknya meresahkan. Semua sektor bisnis itu pasti ada cara liciknya, supaya tujuannya mendapatkan orderan yang lebih cepat, profit lebih tinggi, dan sebagainya. Namun, apakah ini diperbolehkan? Dan apa dampak untuk kedepannya? Dalam laporan YLKI, laporan terkait e-commerce pada 2022, terkait 4 hal, mulai dari barang tidak sesuai itu ada 20%, refund 32%, pembatalan sepihak 8%, dan barang tidak sampai 7%. Sementara itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN menerima 1.136 aduan masyarakat terkait e-commerce dalam periode 2017 hingga Februari 2023 lalu. Untuk 2 bulan pertama tahun ini, Ketua BPKN Rizal Edi Halim mengungkapkan telah menerima 20 kasus soal belanja di e-commerce. Januari sampai Februari 2023 ada 20 kasus, untuk e-commerce di 2022 190 kasus, jelas Rizal. Beberapa kasus yang paling sering terjadi pada transaksi online atau jual beli di online adalah barang yang dibeli tidak sampai ke customer, yang kedua paket yang hilang, yang ketiga produk tidak sesuai. Ayo kita bahas mengenai produk tidak sesuai. Masih banyak customer di online itu tidak mengetahui gimana caranya komplain. Padahal sebenarnya cukup gampang. Ketika paket yang diterima oleh customer tersebut kalau nggak sesuai, tinggal diajukan komplain. Namun ada customer yang males, yang tidak mengerti, ya ini beda lah ya. Tidak mengerti, bener-bener nggak tahu cara komplain, ya udah terima aja, marah-marah, dikasih bintang 1. Ada juga yang males, kayak aduh ribet lah, komplain-komplain harus retur lagi barangnya dan sebagainya, akhirnya ya udah dicuekin aja. Jadi banyak banget kasus-kasus di mana customer itu menerima produk yang tidak sesuai. Namun itu tetap dianggap sebagai cara licik seller untuk menjual produk. Banyak banget seller-seller yang menjual produk itu dengan harga yang murah-murah atau bahkan menggunakan foto yang tidak sesuai. Padahal produk yang dia jual itu tidak seperti itu tampilannya nih di foto. Jadi banyak banget customer yang tertipu akan hal tersebut, apalagi yang harganya murah-murah biasanya. Banyak seller nakal yang tidak memberikan foto sesuai dengan apa yang mereka jual. Entah karena mereka tidak paham cara fotonya, atau memang nggak punya peralatan atau idenya, atau bahkan memang sengaja agar produknya terlihat lebih menarik di mata customer, yang padahal jelas-jelas berbeda. Hal ini membuat customer mempunyai trust issue yang tinggi untuk membeli produk yang belum memiliki review baik, bintang yang positif, dan ulasan dengan foto. Inilah penyebab yang membuat seller-seller itu jualan ya susah. Seller-seller yang baik, yang benar, itu susah untuk mendapatkan pesanan karena belum memiliki review. Namun gue bisa bilang, seperti yang gue katakan, kebanyakan, ya ini gue nggak menyalahkan ya, tapi kebanyakan memang barang-barang yang harganya murah-murah, yang kayaknya nggak masuk akal gitu. Lu lihat barang yang cukup kayaknya oke, bentuknya mungkin bagus, atau mungkin ukurannya besar dan sebagainya, itu dijualnya dengan harga yang murah banget, kayaknya nggak masuk akal. Nah itu biasanya udah pasti agak ngaco tuh ya. Gue tidak mengkotak-kotakan, tapi memang kebanyakan faktanya seperti itu. Sekiranya barang-barang kayak misalnya lemari yang ukurannya besar banget, ada 4 tingkat, harganya 100.000, itu kayaknya lemari kayak gimana tuh? Apakah disentil langsung rubuh atau gimana? Nah cuman kebanyakan customer merasa memang ini mau cari yang murah, padahal ya, sebenarnya itu nggak bener. Malah barang yang diterima jadinya nggak sesuai, dan akhirnya ya udah terjadilah penipuan. Itu termasuk penipuan ya, karena kan memasang foto nggak benar. Kayaknya di foto bagus banget, deskripsinya kayak menjual banget, bagus banget, padahal ya nggak sama. Makanya jangan mudah tergiur dengan harga murah. Kalau kalian merasa nggak masuk akal, ya jangan dibeli. Ada harga, ada kualitas. Oknum kurir. Banyak banget berita, ada salah satu kurir yang nyolong HP saat antar paket. Kurir JNT ini ditangkap polisi di Pekan Kerbang dalam pesisir barat dari Inspirasi Lampung. Banyak oknum-oknum kurir yang tergiur saat mengirimkan atau mensortir paket di gudang pengiriman. Gue sebut ini oknum ya, jadi bukan berarti semuanya. Gue masih percaya masih banyak kurir yang bekerja dengan baik dan jujur. Namun memang tidak sedikit kurir yang melakukan kecurangan. Inilah fakta yang harus kalian ketahui. Kurir merobek paket diambil dan diubah produk lain, paket pengiriman atau returan hilang. Jadi banyak banget ya kasus-kasus yang terjadi, di mana ketika gue membeli produk, misalnya gue beli handphone, namun tiba-tiba ada robekan. Pas gue buka,
casing handphonenya doang. Padahal ya mungkin sellernya punya video unboxing atau video perekaman saat mempacking produknya, HP-nya ada di dalam paket. Namun ternyata di saat pengiriman ada kurir atau oknum-oknum yang merobek, diambil HP-nya, diganti produk lain, dilakban lagi. Mungkin bagi kalian yang belum pernah merasakan hal tersebut kayak, nggak mungkin lah kayak gitu. Namun itulah kenyataannya bahwa itu sering terjadi. Dalam kasus gue pribadi, gue bukanlah sebagai customer, tapi gue sebagai seller. Ya, gue pernah mengirimkan produk. Kalau nggak salah itu ada peralatan dapur, teman-teman. Namun ketika nyampe di customer, peralatannya hilang. Jadi ada beberapa peralatan yang hilang, kemudian ada bekas robekan. Namun karena gue mempunyai bukti bahwa produk tersebut udah dalam packing dengan benar, produknya udah difoto, kebetulan ya, itu hoki banget filenya tidak hilang. Nah, kemudian gue ajukan banding dan akhirnya ya otomatis dananya tetap ke gue, customer di refund dananya. Jadi ya gue tetap dapetin keuntungan dan modal gue, customer juga dapat kembalian untuk harga yang udah dia check out harganya berapa. Jadi ada oknum-oknum yang memang sengaja, ada bekas robekan. Nah ini ya gue nggak tahu lah, ada 2 oknum yang di sini yang mungkin bisa gue curigai, yaitu sebagai customer dan juga oknum kurir yang nyolong produk tersebut. Namun gue yakin banget banyak customer merasa ini sellernya aja yang bohong dan sebagainya. Yes, gue juga setuju, banyak oknum-oknum seller yang memang sengaja untuk memasukkan produk yang ngaco. Cuma dalam case ini kita ngebahas soal kurir, bahwa itu sering terjadi di mana dia tidak mengantarkan paket dengan benar atau mungkin mengganti produk di dalam paket. Kalau kayak gini, ekspedisi ganti 100% tidak ya? Kalau misalnya paketnya itu hilang atau mungkin dirobek, nah ini tergantung ya. Kalau barangnya masih murah, biasanya diganti 100%. Tapi kalau mahal, biasanya sih ya udahlah ya, tak usah dibahas. Karena biasanya kalau barang-barang mahal, ekspedisi juga nggak mau ganti 100%. Biasanya. Banyak juga kurir yang mengirimkan produk asal-asalan. Yang penting diterima aja. Sama siapa aja, ya terserah deh. Pokoknya yang penting udah dikirimkan. Padahal penerimanya bukan penerima yang membeli produk tersebut. Mau penerimanya meteran, sebelah, yang penting diterima walaupun bukan orang yang nerima ya. Seperti yang kalian lihat di slideshow tersebut, banyak banget ya, masa penerima sebelah, masa penerima meteran rumah, itu kayaknya agak aneh. Cuman itulah yang terjadi teman-teman. Entah itu menjadi bahan lucu-lucuan atau gimana, tapi memang kenyataannya ada aja kurir-kurir yang suka mengirimkan paket yang dimana yang paling sering terjadi ya, itu bukan penerimanya, atau mungkin ketika dikasih penerimanya sesuai dengan nama invoice, padahal itu bukan penerimanya. Gue pernah membeli produk, yang terima itu tetangga, tapi penerimanya nama gue. Itu kayak, loh kok bisa sih? Nah jadi inilah sesuatu yang aneh teman-teman. Jadi mungkin dari segi kurirnya pun juga harus ada standar ya. Harus ada standar, harus ada peraturan supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Memang sulit ya untuk ya mengatur SDM, memang agak sulit. Cuman ya inilah yang terjadi di lapangan. Ada seller yang licik demi mendapatkan profit, ada customer licik demi mendapatkan barang secara gratis. Dan juga dia merasa barangnya nggak sesuai, tapi ya gue udah beli, gue liat foto kayak nggak sesuai, padahal yang dimana sesuai, akhirnya minta refund karena dia mungkin nggak mau produknya atau udah nggak kepake. Ada juga kurir yang nyolong atau mungkin menghilangkan paket atau merusak paket di saat pengiriman, dibanting-banting. Jadi baik customer, baik seller, baik kurir, itu ada aja yang licik teman-teman. Jadi pesan untuk seller, jualanlah dengan jujur dan baik. Memang sulit, tapi kan jualan jujur tanpa curang lebih menyenangkan dan lebih happy daripada curang. Pakai foto yang sesuai, pasang harga yang sesuai, jangan membohongi deskripsi. Untuk customer, kita tahu, saya pun tahu bahwa kita ingin membeli produk dengan harga semurah-murahnya. Kalau bisa paling murah sedunia. Namun ingat, ada harga, ada kualitas. Gue yakin kalian pun sadar kalau melihat produk-produk murah itu nggak masuk akal. Cuma kalian menolak untuk percaya bahwa produk tersebut itu harganya yang sebenarnya nggak segitu. Akhirnya tetap beli dan akhirnya ketipu. Jadi untuk pesan-pesan untuk kurir, gue serahkan kepada kalian semua penonton untuk berkomentar. Bahkan kalian juga boleh bebas memberikan pesan-pesan untuk seller, pesan-pesan untuk customer, dan juga pesan-pesan untuk kurir. Kira-kira kedepannya dia harus ngapain? Atau mungkin apa sih yang menjadi keresahan kita? Entah kalian adalah customer, entah kalian adalah seller, atau mungkin kalian adalah kurir. Ya jadi kalian bisa memberikan pesan-pesan lah di kolom komentar.
Cuma dari gue pribadi untuk kurir, ya sebisa mungkin paket jangan dibanting-banting. Udah gitu, kalau bisa ketika mengirimkan, sesuai dengan penerimanya itu ya nama invoice siapa. Atau kalau orang yang nggak ada, dipastikan orang tersebut tinggal di rumah tersebut. Jadi jangan sembarangan ya. Selalu waspada untuk kita semua, teruslah menjadi orang yang jujur dan baik. Kalau ada pertanyaan atau ingin request video, bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, jadi gue tahu gue bukanlah orang yang perfect ya, tapi gue berusaha sebisa mungkin ketika gue berbisnis itu gue jujur ya, dan gue baik. Jadi gue menghindari hal-hal negatif karena ya kita hidup aja udah pusing ya. Jadi kalau misalnya kita juga berbuat yang enggak juga akhirnya bikinnya tambah pusing. Jadi jualanlah dengan jujur, jualan dengan baik. Baik dari customer juga, belilah produk dengan jujur, jangan bohong, jangan malah marah-marahin seller dan sebagainya. Pokoknya ini nggak akan pernah selesai ya pembahasan ini. Cuman gue berharap kita bisa menjadi lebih baik ke depannya, dan juga pintar-pintarlah dalam memilih produk dan jangan sampai ketipu. Dan juga seller jualannya yang jujur lah, kurir juga sama. Oke guys, sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.